bahasnya 2 menit. Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas. Masih bersama gue Yana sebagai host kalian. Dan bintang tamu yang kali ini udah janjian dari kapan kita mau ngobrol? 2020. Oh salah ya? Lama banget ya? Pertama kali pengen ngobrol muncul bukan? Iya. During pandemic. Iya, kita kenal pandemik ya. Ya. Baru realisasinya 4 tahun kemudian. Journey-nya ya ternyata ya. Iya. Seru sekali. Jadi akhirnya akan ada banyak yang harus dibahas. Waduh, ngeri ini. Episode ini disinyalir akan overtime. Jangan dong. Akan banyak sekali pembahasan yang menarik karena memang ranah ini cukup menjadi perhatian kami berdua. Please welcome Firza Daud. Terima kasih banyak ya No. Thank you semuanya. Beliau merupakan entusias. Praktisi yang aja. memang bergerak di bidang public speaking, which is ini adalah hal yang gue perlukan gitu ya. Mau ngajuin belajar sama lu aja belum sempet. Ya, schedule-nya padat merayap. Enggak, sama aja. Dan juga pakar soal personal branding karena beliau memang cukup banyak berkecimpung di dunia marketing communication. Berapa tahun lu jadinya? Baru sih. Baru 20 tahun. Baru, kalau kayak Mas Noy aja baru 29 tahun. Iya makanya, kan ada yang 29 tahun kan gue juga harus baru. Lu kalau ngomong di depan kru Kompas baru, ya kan? 29 Ingat, ya kan katanya ilmu padi tuh nggak boleh gimana-gimana. Ilmu padi jadi abangku udah santai ya. aja. Berarti lu baru berapa tahun? Ya baru 20 tahun, in total kan? Anjir, 20 tahun loh. Ya kita beda tipis lah ya usia lo netes baru muncul kan di dunia ini. Terus gue kayak udah belajar. Iya, gue masih sekolah lebih banget. Putih abu-abu ya kayaknya ya? Enggak, putih biru. Putih biru, buset. Putih biru, nggak putih merah. Dah, itulah pokoknya. Jangan nanti ketahuan banget generation gap-nya. Siap. Jangan. Lanjut. Jadi kenapa yang memilih akhirnya lu terjun ke Markom? Apa yang bikin menarik sebenarnya? Ini jawaban yang kayaknya gue harus memberikan jawaban seapa adanya aja ya. Iya, udah padanya aja. Karena menurut gue gini sih, dunia marketing, komunikasi, ya kan tadi sempat Yano bilang personal branding. Zaman dulu tuh kayaknya bukan sesuatu dunia yang perlu dipelajari buat sebagian orang. Istilahnya ya udah sih jalanin aja, jabanin aja, nanti juga bakal ketemu. 20 tahun lalu ya? Iya, itu kayak berapa puluh tahun yang lalu yang tadi gue bilang kan. Pada saat lo terjun ke dunia tersebut, justru lo nggak tahu apa-apa tentang dunia tersebut akhirnya. Yang lo pikir by the book-nya adalah AB, begitu udah eksekusi jadinya malah bisa XYZ, jadi jauh banget. Dan di situ yang bikin gue jadi ngerasa kayak anaknya kan seneng ngulik ya. Jadi kayak udah deh, mari kita pelajari lagi. Terus kita balik-balik nggak sadar, loh kok 20 tahun lebih. Iya, kenapa dari AB bisa menjadi XYZ Nah, itu? panjang sekali kan. Tuh kalau dijabarin ada M, ada R, ada P, itu panjang tuh semua tuh. Jadi pada akhirnya pertama kali lu masuk ke situ lewat jalur mana? Kalau ditanya dari jalur mana, sebenarnya dari dunia radio, No. Oh. Gimana caranya kan misalnya bikin programnya sama kayak lo nih bikin podcast, ya kan? Kan mesti research, ya kan? Mesti ngelakuin istilahnya studi banding. Kira-kira kalau gue bawa topik ini seru nggak untuk dibahas? Nah, dari situ dapat challenge berikutnya nih. Gimana acara radio yang tadinya cuma on air sifatnya jadi imajinasi pendengar, karena kan radio nggak kayak sekarang ya, yang lo bisa sambil IG live gitu kan, atau kalau nggak zaman now kan podcast gitu kan, tapi sebenarnya siaran radio atau ngobrol-ngobrol. Lo mengenali orang dari karakter suara kan? Betul banget. Makanya, tapi ya itu yang bikin kita akhirnya, gue masih mengalami fase-fase ini loh, dengerin radio, masih ngirim masih gue ngirimin SMS untuk request lagu, masih gue. Masih ikutan kuis-kuis ya gratisan. Ikutan kuis kan gratis lumayan. Betul. Tebak-tebakan. Ya era-eranya daging Desta masih di senior ya, ngeri sih. Cuman memang kalau tadi dibalikin emang dari situ sih gimana caranya challenge acara ini mungkin bisa sukses versi on air. Begitu dicoba aplikasikan ke off air event menjadi sebuah event activation. Nah, itu challenge tersendiri. Nah, itu juga tantangan sekarang tuh kalau gue lihat kayak
Banyak sekarang akhirnya kan podcast yang memang tadinya based on platform, akhirnya mereka mencoba untuk bikin formula baru ke live show gitu. Yes. Dan gue nggak nyangka ternyata semarak itu gitu, dan itu menurut gue nggak lepas dari sosok influence-nya orang yang ada di podcast itu kan. Pasti. Dan itu akan menjadi topik kita hari ini. Wow. Influencer. Influencer dari dua orang yang bukan influencer. Gue takut kalau dibilang influencer. Tapi kita mempelajari dong. Gue mempelajari. Cuma kalau langsung disematkan titel. Nah, berani nggak lo? Itu dulu yang gue pengen tanya. Gue ya? Berhubung. Influencer dunia lari ibu kota. Sekarang udah gak jadi ibu kota. Oh iya deng, sorry. Daerah khusus Jakarta. Jadi kalau ketemu orang, gue udah bilang, kalau misalkan kemana, gue udah bilang bukan anak ibu kota. Utusan daerah. Utusan daerah. Usda. Iya bener juga tuh. Kalau dibilang influence, gue ya bisa dibilang karena waktu itu merasa mulai valid gara-gara waktu salah satu episode podcast gue tuh dikutip gitu. Gue lupa persisnya mana. Tapi akhirnya dia mengulas satu episode gua, dan akhirnya dia, oh iya bener juga ya kata podcastnya Bang Eno, nih gitu. Oh ada ternyata influence-nya gitu ya. Nggak nyangka kan lo? Nggak nyangka. Ternyata yang buat lo mungkin podcast ini cuma sekedar seru-seruan doang, justru bisa menginspirasi orang. Ya, alhamdulillah ada manfaatnya. Makanya akhirnya bisa bertemu dengan Kompas yang mencerahkan ya kan. Wih, ini luar biasa. Makanya tadi gue bilang, bayangin. Dulu tuh cuman dari rumah kan kalau nggak salah. IG live kadang-kadang. Pandemik tuh. Luar biasa. Dan sekarang timnya luar biasa. Ada Mas Noy Java Jeff. Gila, ketahuan kan angkatan gue kan. Kayaknya Mas Noy akan menjadi icon. Iya di podcast ini Mas. Siap ya Mas ya? Mulai episode berikutnya jadi gitu ya. Gitu. Tapi gue pengen tanya sama lo, setuju nggak kalau misalkan semua orang itu adalah basicnya adalah bisa menjadi influencer? Setuju. Karena kan pertanyaan tadi kan, setiap orang itu bisa menjadi influencer. Iya, kita nggak bicara soal angka ya, karena kan kalau sekarang kan kalau misal dibuktikan kan, ini dari by the numbers. Yes. Gitu. Kenapa lu bisa setuju dengan semua orang jadi influencer gitu? Gini loh, istilah KOL atau influencer marketing kalau dalam dunia markom itu, ya? Silakan. Biasa kan baru ngomong, jadi emang butuh penenang. Lanjut Pak. Tapi kembali lagi tentang influencer marketing. Memang ini kan sebuah tren yang baru muncul kalau menurut aku kurang lebih ya sekitar 5-7 tahun ke belakang lah. Iya kan? Dan tadi munculnya dari mana ya? Platform. Social media bermunculan, ya kan? Instagram, lalu TikTok, YouTube, dan boom, tiba-tiba kayak anak zaman now kalau ditanya profesinya, cita-cita pengen jadi apa? Jawabannya ya YouTuber. Gila ya sekarang ya. TikToker. Iya kan? Udah nggak ada lagi tuh yang kayak zaman gue dulu kalau ditanya cita-cita apa? Presiden. Menteri. Dokter. Insinyur. Itu tuh kayak sekarang profesi berubah drastis. Cita-cita kan? Standar anak sekolah awal 2000. Betul. Iya gue. Nah, kembali lagi tadi. Karena zaman now ini semua orang saling terkoneksi dari social media platform. Nggak peduli berapapun jumlah followers lo. Mau itu cuman let's say puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Atau mungkin kategorinya kayak mega influencer yang udah jutaan, MM-an itu tuh. Semuanya bisa memberikan influence berdasarkan passion mereka, minat mereka, atau interest, atau bahkan sekedar sesuatu yang mereka share. Sekedar itu? Sesimpel itu aja. Dan apa ya, kalau gue lihat juga sekarang, even though kayak kita baca di kolom komentar aja gitu loh. Itu pun bisa nge-trigger kita, wah bisa ngasih pengaruh nih. Padahal pas begitu kita lihat profilnya, ini siapa gitu kan. True. Kenapa? Karena tadi balik lagi akses informasi bisa dibuka oleh siapa aja sekarang. So bener nggak? Sehingga orang yang mungkin baru belajar atau cuma baru baca 1-2 artikel tiba-tiba merasa udah paling jago dan ikutan memberikan komentar. Nah di sini nih yang seru. Kalau tadi lo mention tentang bagaimana istilahnya berkomunikasi, kadang-kadang keselipnya banyak orang atau bahkan influencer justru di situ either dia kepancing untuk menanggapi sebuah komentar, atau dia sebenarnya nggak sengaja aja mengomentari temennya yang memang udah bestie atau udah biasa bahasanya segamblang dan seliar itu, tapi kan kita nggak tahu dong. Pada saat lewat di feed lo, beranda lo, tiba-tiba lo penasaran kenapa dia komen begini. Akhirnya kita memberikan persepsi atau
penilaian tersendiri, gila dia memberikan statement begini loh. Dari situlah muncul kadang-kadang letupan-letupan ataupun ya sesuatu yang bisa jadi viral, heboh. Ya kan, zaman dulu tuh heboh gini, heboh. Kayak ini, kayak ikan sepeda. Ada yang relate yang nonton? Iya. Mas Noy masih relate ya? Kalau relate berarti Anda seumuran dengan saya gitu aja kok. Gua sih masih relate. Masih ada di iklan TV, masih ada waktu itu. Tuh. Sekarang udah bisa dibilang biaya spending atau budgeting kalau boleh dibuka juga, no. Itu tuh terbesar justru ada di influencer marketing. Oh ya? Yes. Dari maksudnya kan ya kalau marketing kan banyak cara untuk memasarkan ya. Betul. Either itu lo melalui media luar ruang, lo melalui media cetak, media massa. Yes. Istilahnya below the line sama above the line ya kalau dalam dunia marketing. Oh, oke. ATL ataupun BTL. ATL misalnya kayak tadi lo bilang kan billboard harian gitu kan, yang dimana banyak orang bisa ngelihat. Tapi kalau below the line itu memang lebih spesifik, lebih personal. Termasuk contohnya ya social media itu sendiri. Apa karena memang lebih personal ini yang apa namanya yang bersuara gitu. Apalagi kalau misalkan lo memilih influencer yang sesuai marketnya gitu. Apa influencer marketing sekarang bisa dibilang quote unquote laku dan spending dari brand juga lebih tinggi. Tadi lo udah mention sih kata personal tadi kan. Makanya ada leveling kalau dalam dunia marketing communication, ya kan, kalau as a brand nih kita ngelihat mau hire seorang influencer, ada yang levelnya udah mega influencers, yang tadi gue bilang udah jutaan ribu followers, tapi juga sekarang ini justru trennya mulai bergeser, bukan lagi di mega atau bahkan makro, justru mikro bahkan nano influencer. Wow. Jadi kalau nano tuh di bawah 1000, no. Oh, nano tuh di bawah 1000. Followersnya ya. Oke. Kalau yang mikro 1000 sampai 100.000. Oke, termasuk di industri yang kita mau bahas ini adalah industri olahraga. Termasuk seperti itu juga. Mirip-mirip sih, apapun industrinya, mau beauty, mau fashion, ya kan, bahkan olahraga. Secara generalisnya tuh pembagian quote unquote kastanya ya. Nanti kan kalau influencer mau ngasih red card, ya kan, ya ada kasta-kastanya tadi gue bilang gitu. Makanya tadi gue bilang, tapi bisa dibilang tadi gue bilang trennya justru sekarang cenderung naik, dan kenaikannya itu bisa dibilang cukup signifikan karena 2023 kemarin pas gue cek itu bisa dibilang spending ini, kita bicara seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia, itu tuh angkanya menyentuh hampir 4 triliun hanya untuk spending budget influencer doang. Dan sekarang ada kenaikan hingga 82%. Lu ngonten-ngonten begini 4 triliun semua. Seru ya? Dari segenggam ini loh. Tapi hati-hati, harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu dia. Nah, itu dia menarik ya. Apalagi yang menurut gue yang di olahraga nih. Ini kita masuk ke ranah wellness yang dimana menurut gue kalau kita bersuara tentang wellness ya, itu memiliki tanggung jawab yang lebih apa ya istilahnya, lebih riskan lah. Karena ini kan istilah katanya tubuh lo dan tubuh gue nggak sama gitu. Setuju. Nah, kuncinya tuh apa? Bagaimana menurut lo tentang trennya influencer di wellness itu sendiri gitu? Kalau ngomongin influencers di dunia wellness, sebenarnya kan juga banyak jenis dan tipenya. Ya, kita masuk olahraga lari deh langsung. Termasuk aja. Misalnya spesifik olahraga lari. Iya, iya. Saya sebagai pemula, ya pelari muka lama. Iya. Ya, angkatan. Pemula itu kan. Pemula. Jujur sekarang tuh kagum sih ngelihat para runfluencer, bukan influencer tapi runfluencer, yang mereka bisa tadi self-proclaim bahwa mereka seorang runfluencer. Hanya karena mereka tiba-tiba let's say udah jadi finisher buat sebuah race misalnya, atau kalau nggak mereka ikut sebuah event yang prestisius misalnya. Tapi memang ya tadi kembali lagi sih di dunia marketing kan ada rupa, ada barang. Harus diakui ya, itu kenapa nggak semua orang bisa juga sukses menjadi seorang influencers. Kenapa? Karena kadang-kadang yang agak mengerikan nih tadi, kalau kita kulik lagi, dari sekian budget spending tersebut, nggak semua brand happy. Banyak juga bahkan case atau study case yang menganggap kayak, aduh salah nih gue invest di si A ataupun si B. Kenapa? Karena ternyata ya emang dia secara followers angkanya gede. Tapi ternyata secara misalkan tadi keilmuannya kok kayaknya kontradiktif banget ya. Sehingga akhirnya apa? Kenanya ke brand tersebut. Karena dianggap dianggap kan kayak, oh berarti brand ini termasuk yang kiblatnya agak-agak sedikit nyeleneh ya atau unik. Gitu. Padahal sebenarnya kan balik lagi pada saat kita mau
kerjasama sama seorang influencers yang harus diingat dan dipahami. Influencers itu besar dan sukses gara-gara mereka punya personal touch dengan masanya. Oke. Die hard fans-nya. Harus membangun itu dulu. Betul. Dan kalau memang gaya dia mungkin cukup masuk di situ, kalau ternyata di dunia olahraga pakemnya samain juga, masuk atau enggak kan, nah ini yang perlu dicek. Jadi menurut seorang Firza Daud, bagaimana dan pakemnya apa untuk bisa menjadi seorang runfluencer? Itu nanti akan kita bahas sesi 2. Siap. Karena kita sudah melakukan riset, kita akan baca nanti apa opini-opini netizen yang sudah kita buat di story kita berdua. Ngeri ya. Masih di Pengen Ngobrol Podcast Powered by Harian Kompas bersama dengan Firza Daud. Masih di Pengen Ngobrol Podcast Powered by Harian Kompas bersama gue Yano sebagai host kalian dan juga bintang tamu gue yang ini udah nih siap agak di-extend dikit ya Mas ya. Tolong jangan, nanti kita jatuhnya bukan ngobrol berfaedah tapi gibah berjamaah. Oh iya. Ya. Itu yang ditunggu-tunggu gini loh. Ini juga jadi salah satu personal branding gue nih. Oh udah melekat, kan? Siap. Udah melekat. Sedikit gue beropini, orang tuh langsung ngejudge, pasti julid lo ya. Gitu. Oke. Apa sih gue bilang? Gue julid dari mana? Gue cuma memberikan feedback, gue cuma memberikan opini gitu loh. Apa karena case yang kemarin? Nggak tahu saya. Waduh. Case yang mana, no? Itu yang nyenggol. Siap. Ya adalah itu pokoknya lah gitu. Anyway, kita udah bikin di story kita masing-masing. Betul. Jadi, sebelum ini kita ada diskusi sedikit lah ya. Buat hari ini tuh kita mau tanya soal influencer, runfluencer lebih tepatnya. Ya. Dan kita bikin sedikit riset gitu ya. Apa sih yang akhirnya orang itu bisa diberikan titel influencer, runfluencer itu ada seperti apa? Kalau di gue cuman ambil garis bawah aja ya. Boleh dong. Jadi sebenarnya sampai di titik mana seorang pelari pantas untuk menyandang gelar runfluencer. Siap. Dan apa kata netizen coba? Kalau gue pakai di 2 platform nih. Kalau di Threads itu berarti dilihat itu adalah yang bisa memberikan pengaruh ketika dia bikin konten soal lari. Jadi mungkin indikatornya adalah dari sisi orang menanggapi kontennya dia. Ya. Iya. Spesifik pas dia lagi lari-larian. Betul. Siap. Gitu dan sudah bisa diterima gitu. Dan sudah bisa diterima banyak kalangan pelari dulu nih. Ya. Selebihnya harus bisa lari ratusan kilo dulu. Waduh. Selebihnya harus bisa ikut event yang mana-mana dulu. Waduh. Gitu. Ada ini ya, semacam terms and condition apply gitu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Lain halnya gue taruh di Instagram Story, gue juga taruh waktu itu. Ini kayaknya lebih menarik nih. Iya, paling tidak itu bisa memberikan masukan. Oke. Nah, dan lu nggak harus terpaku kepada performa, gitu. Dan selebihnya ada juga harus sudah menyandang punya jabatan. Ada yang bilang harus jadi founder komunitas, gitu. Paling nggak lo jadi peser terus. Waduh, ngeri. Iya kan sekarang satu kasta dikit aja naik peser tuh udah jadi satu kasta di atas pelari biasa. Oh pasti. Iya. Gak cuma masalah pace ya ternyata ya. Title itu penting ya. Iya, kalau sudah ada di endorse brand gitu. Kalau dari sisi fotografer paling nggak lo udah di tag sama fotografer Dalcott itu 5 sampai 10 lah dalam sehari. Gitu. Dan gratis, nggak perlu bayar. Iya, enggak sih. Kalau gratis kadang-kadang udah dikirim high res tapi minta disuruh bayar. Oh gitu ya. Keluar kan mancing lo deh beneran. Sengaja, saya pengen tahu gitu loh sebagai runfluencer loh. Bahaya nih dia. Ini kan patokan-patokan yang dikasih netizen, gue tinggal nambahin doang. Siap. Sama kalau ada outfit atau apparel keluaran terbaru, dia udah duluan make. Gitu. Patokannya gitu katanya. Patokan ya. Iya. Nah, tapi kalau menurut seorang Firza Daud juga yang katanya ingin kembali lagi ke dunia lari setelah vakum sekian lama. Jadi kalau kemana ada ikutan ya, sebenarnya itu salah satu cara saya untuk mengumpulkan data ya. Nuwun ya. Selamat Anda kena prank. Oh salah ya? Enggak. Tapi emang gue emang lagi pengen coba comeback lagi ke dunia lari. Sebenarnya itu benar, for sure. Dan kedua yang tadi gue bilang ya, mungkin kalau boleh bicara, ini quote unquote disclaimer deh. Ini jatuhnya akan lebih ke opini pribadi dulu sih, No. Oh iya. Walaupun memang insya Allah tetap ada dukungan dari sebuah data dan fakta. Karena kalau dalam dunia markom kan semuanya harus ada data ataupun fakta dulu. Nah yang tadi gue bilang nih, kembali lagi. Zaman dulu waktu saya mulai lelarian itu
di circa 2015. Anjir, seangkatan loh gitu. 2016, makanya pemula kan? Pelari muka lama. Pelari muka lama. Jangan-jangan mungkin teman-teman belum lari gitu kan? Gue udah nongkrong. Kamis malam di FX lobby karena ada TNR, Thursday Night Run. Iya kan? Gelap-gelap dulu tuh rutenya masih nyusurin Senayan, lewatin lobby PS, terus orang lagi pada nungguin taksi atau dijemput kayak ngapain sih ini anak-anak ini? Gitu, so asik aja kita. Masih periode event yang ada bajak-bajaknya itu masih ya? Parah. King of the Road masih ya? Parah. Pokoknya tuh jersey kalau dilelang mungkin laku kali ya? Laku lah ya. Itu limited edition. Udah jadi artefak kayaknya. Artefak, betul banget. Cuma makanya tadi gue bilang, at that time itu bisa dibilang belum banyak bermunculan runfluencer. Udah ada mungkin 1-2 sosok ya. Kembali kalau tadi mengutip kata-kata founder dari komunitas, atau mungkin juga memang pelaku yang dia sendiri udah kebetulan deket sama sebuah brand olahraga atau aparel, ya itu kan menurut aku adalah privilege mereka ya, yang berhasil menciptakan sebuah movement ataupun quote-unquote tren tersendiri. Nah, sehingga di saat mereka sharing pun bukan sharing yang sotoy, that's for sure. Dan kedua, sharing mereka itu emang benar-benar sifatnya benar-benar informasi atau edukasi aja. Gitu. Belum bersifat opini. Nah, makin ke sini setelah saya udah mulai melipir di dunia lelarian sebagai observer gitu kan. Ngelihat para runfluencer baru bermunculan yang notabene kayak tunggu gue nggak tahu dia siapa nih sebenarnya gitu. Kok tiba-tiba dia lari dan tiba-tiba dia lari gitu kan. Tiba-tiba dia ngasih saran. Dan dia ngasih saran. Followers emang banyak gitu kan. Tapi tadi di satu sisi ya disinilah privilege orang-orang yang mukanya ganteng ya, cantik ya kan. Keadilan sosial hanya milik orang yang good looking. True. Ya itulah salah satu kekejaman dalam dunia quote unquote kalau pengen showbiz. Gitu. Karena ya appearance is everything. Tapi kembali lagi kayak yang tadi gue bilang, pada saat mereka memberikan sebuah statement kadang-kadang nggak ngerti apakah memang karena mereka pengen memberikan opini aja tanpa mempedulikan fakta ataupun research terlebih dahulu, atau emang sekedar pengen numpang viral. Karena mereka tahu momentumnya ini kayak lagi seru nih. Semua lagi pada ngebahas ini, jadi gue ikutan jumping, and then kasih sebuah statement. Itu kalau gue boleh berkata-kata kasar, gue agak sedikit marah dengan orang-orang yang riding the wave gitu. Nah, memang itu trennya bukan? Iya betul. Nah, itu yang tadi gue bilang. Iya kan? Iya betul. Serunya di situ. Dan seperti biasa, netizen pun memberikan waktu dan tempat kepada para pelaku ini untuk bisa kasih panggung. Pansos. Baik yang lagi pansos, ya dalam tanda kutip tetap ada yang memuja dan mendukung, tapi nggak sedikit juga mungkin yang akan bersuara sumbang. Dan nggak ada yang salah juga, karena kan memang kalau dalam dunia PR, ya kan, mau itu good publicity, mau itu bad publicity, it is publicity. Dan itu yang dibutuhkan oleh sebuah brand. Makanya kayak tadi lo bilang, personal branding Yano ini kayaknya mau julid, gibah. Ya emang lo udah kepantek begitu, no? Sian banget sih gue. Makanya gue bikin podcast akhirnya kan. Ya udah sini kan. Disalahin. Ya makanya akhirnya ya udah sini kita bikin diskusi yang lebih ini aja. Tapi nah nih satu hal ya. Kenapa itu bagus menurut gue? Menurut lo? Menurut gue, personal branding lo dikenal sebagai orang yang julid artinya orang tahu kalau pengen tahu apa yang bakal viral. Kira-kira apa nih yang bakal tren? Gue akan cross check dulu ke Yano sebelum dia mungkin akan memberikan statement. Nah ini buat para runfluencers ya yang sudah ataupun sedang merintis karir, make sure ya cross check dulu aja ke Yano. Hati-hati aja. Karena apa? Bener nggak? Bukan begitu, dan gue pun juga pada akhirnya karena itu sudah kadung menempel ya di sekitar anak-anak lah gitu kan. Jadinya gue menjadikan good awareness buat gue sih gitu. Jadinya paling nggak gue nggak terlalu terburu-buru dalam memberikan statement gitu. Jadinya gue mengumpulkan dulu nih 1, 2, 3 minimal saran itu deh. Dan gue tuh akhirnya jadi orang yang nggak puas akan menerima informasi yang sebelah pihak gitu. Itu kuncinya sebenarnya. Iya, ini misalkan taruh ada event yang kenapa gitu. Oh gue nggak akan mendengar dari satu pihak aja. Satu pihak, maksudnya dari pihak peserta gitu.
Tapi gue akan mencoba apabila memang gue punya akses langsung ke penyelenggara, gue tanya penyelenggaranya. Apalagi kalau sekarang penyelenggara teman-teman kita juga kan, gitu. Dan istilah katanya, mana mungkin sih gue ngejatuhin temen gitu kan. Setuju. Tapi yang ada temen jatuhin gue. Gimana? Curhat loh dia. Gak. Kalau dalam dunia personal branding nih sebenarnya gini kan personal branding ini mungkin gue juga sekali lagi balik ke cerita dari pembelajaran selama 20 tahun ke belakang lah ya, kerja dengan brand, lalu sekarang juga lagi bangun sebuah brand. Nah itu kan? Gimana tuh caranya? Sebenarnya mau itu personal branding yang sifatnya corporate ya kan, kayak Kompas, ya kan udah punya cirinya sendiri nih. Betul. Marwahnya bahwa kayak oke, event Kompas nih kalau yang dipegang sama Kompas untuk lelarian udah punya standar tersendiri, tapi tetap nggak beda jauh dengan marwahnya Kompas. Iya, dan punya kesan sendiri gitu kan. Exactly. Nah, itu gimana caranya lu membangun itu gitu loh? Ya lo harus crafting itulah, harus decide lo mau jadi personal brand yang seperti apa. Karena gini, prinsipnya dalam dunia branding itu kalau kita mau kupas tuntas itu tuh ada 12 karakter sih sebenarnya. Ini sebenarnya sama rumusnya kayak kalau lo pengen bikin film, lo pengen buku cerita gitu kan, novel atau apapun itu, lo butuh 12 karakter ini untuk diutak-atik. Nggak harus 12 yang muncul, cuman biasanya dalam sebuah film pasti karakter mainnya nih bisa jadi kalau nggak dia yang outlaw atau yang rebellion banget, atau kalau nggak yang mastery banget, atau kalau nggak yang magician banget. Yang bisa tiba-tiba bikin sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin gitu kan. Secara garis besar. Secara garis besar. Nah itu kan genre-genrenya aja nih. Tapi tadi makanya gue bilang, pada saat lo pengen mengkurasi diri lo sebagai personal branding gue dalam dunia runfluencer ini bagusnya kayak gimana sih? Coba lo nengok dulu ke brand-brand yang saat ini udah lo follow. Paling gampang deh, misalnya ya, ini contoh aja. Curhat Pelari. Menurut gue Curhat Pelari itu karakternya atau brand archetype-nya adalah jester. Jester tuh maksudnya ya goofy, witty, seru-seruan, ya kan? Ya kayak lo juga, julid juga boleh. Sayangnya dia tidak menunjukkan mukanya siapa, itu dan dia. Nggak perlu. Enaknya nggak bisa diserang dia. Exactly, iya kan? Nggak perlu juga. Nah itu gue bilang kadang-kadang ada konten kreator yang menganggap kayak, no, gue mesti nunjukin muka gue dulu. Kata siapa? Buktinya Curhat Pelari sukses loh. Ya kita ngomongin Anda nih, admin Curhat Pelari ya. Nah, kita ngomongin Anda. Iya kan? Kita kalau pengen tahu juga kadang-kadang ngecek. Ini siapa sih nih orang? Dibahas apa nih? Iya. Nah itu yang tadi gue bilang, tapi itu adalah brand archetype yang memang lo harus bangun dan you have to stick to it. Karena nanti pasti masing-masing brand archetype itu punya stylenya yang akan nanti di matchmaking atau dicocok-cocokin nih, kayak perjodohan aja sama brand tersebut. Misalnya brand ini memang ibaratnya senang dengan cerita yang dibikin kayak gitu, ya udah boleh-boleh aja. Tetap dengan gaya dan karakter lo, tapi paling nggak nanti message-nya harus tetap keluar ya, brand yang gue mau. Jadi istilah katanya lu harus gini, untuk membangun personal branding lu harus memperkuat karakter lo dulu, atau lu menjadi seorang bunglon. Karena kalau gue lihat yang sekarang banyaknya nih jump in gitu. Gak ada yang salah sih mau lo perkuat karakter lo dulu, atau lo sambil mencari bahasanya tadi kan. Ada tren itu diikut, tiba-tiba masuk. Tapi kesannya malah menurut gue jadi, lu maunya kemana sih gitu. Tapi kadang-kadang ada aja tuh rezekinya tuh orang gitu ya. Itu tadi dibilang, kalau misalnya mau ditanya mana yang bener, gue akan bilang dua-duanya sama-sama bener kok. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Oke, kenapa? Karena balik lagi tadi, dalam dunia istilahnya influencer marketing yang tadi kita balik, setiap brand itu nanti juga akan mencari kecocokan. Contoh, lo mungkin quote unquote merasa dicap sebagai pelari yang julid misalnya. Tapi di luar sana juga ada pelari-pelari yang juga ditempel labelnya juga julid juga. Banyak yang lebih julid dari gue. Banyak banget, iya kan? Nah, di satu sisi kalau gue sebagai pihak brand, gue akan mereview nih dari dua KOL atau influencer nih, Yano sama si B gitu misalnya. Mana sih yang lebih cocok style dan karakternya dengan brand yang pengen gue informasikan? Kalau menurut gue lo lebih cocok, walaupun mungkin let's say dari sisi followers lo nggak banyak, ya kan? Nggak sefantastis si B misalnya yang udah puluhan ribu walaupun beli, salah ya? Mulai julid kan? Ini gara-gara main nama Yano. Tapi tadi balik lagi. Tapi kan fakta ya. Fakta. Tapi tadi gue sebagai brand dari sisi prinsipal pasti akan bilang nggak apa, go with Yano. Kenapa? Karena gue percaya brand gue lebih masuk nih. Dan kalau mau dimainin nama Yano, julidnya masih aman, revisinya nggak parah deh. Kenapa? Karena gue takut kalau gue lempar ke si B misalnya, yang tadi gue bilang, tiba-tiba ya itu kok jadi kayak gue nggak berusaha pengen nampilin sisi yang terlalu
gimana-gimana, tapi karena stylenya dia seperti itu, interaksinya dia di situ udah sedip itu, mungkin fans atau crowd-nya mungkin bisa nerima. Tapi kan brand gue juga punya marwah tadi. Gue nggak mau brand gue jadi kayak terlihat agak ngeri ya kalau gue tap in sama si B misalnya kayak gitu. Atau kadang mungkin gue bisa lihat ada beberapa brand yang ingin mencari warna baru. Bisa juga. Jadi, seperti itu. Jadi ini istilah katanya bener nih menurut kebanyakan teman-teman ini tuh kayak industri yang nggak ada ukurannya menurut gue. Betul banget. Ini tuh hal yang tidak ada tidak ada pakem. Tidak ada pakem, setuju. Cuman gini, bukan berarti dibebas tugaskan dan bisa seliar dan harus ada barriernya quote unquote ya tadi superior mungkin ya, enggak juga. Pasti ujung-ujungnya kan kalau kita dari sisi prinsipal sebagai brand juga harus ada return on investment-nya. Ada boundaries-nya juga dong berarti. Ada ya tadi kan batasan-batasan limitation. Ya gue yakin lo kalau lagi terima sebuah job juga kan pasti kan mereka udah kasih boundaries. No nanti tolong ya jangan begini banget atau kalau nggak pas lo kasih contohnya. No ini ya boleh nggak di iniin dikit jangan terlalu mungkin malah kadang-kadang jangan terlalu muncul deh gue pengen tapi soft-soft aja nggak yang hard selling gitu. Gak apa-apa tambah mas. Tambah. Kita tambah. Aduh. Kita tambah durasi udah dikasih kode tuh udah 15 menit. Tapi akhirnya kasihan nanti editornya loh. Gak apa-apa. Bebas ini. Karena ini menarik sekali untuk dibahas apa gitu. Tapi karena gini, berkahnya akhirnya gue ya karena julid itu ya karena gue sering katanya orang gue sering mengomentari ya. Walaupun sebenarnya iya. Gitu. Ini boleh diminum loh Bapak nggak seret. Iya saya minum dulu makanya saya mengambil minum Pak. Monggo. Terus karena itu jadi akhirnya gue dipertemukan dengan hal yang orang akhirnya mempercayakan gue untuk coba lu cari yang cocok dengan karakter event gue apa. Siapa gitu. Karena, jadi lo kayak semacam talent scout-nya ya. Talent scout. Akhirnya ya sekarang ya gitu. Nah ini menjadi suatu yang menarik gitu karena menurut gue nggak harus selalu akhirnya kita ketemu pekerjaan yang cocoknya tuh dengan kerjaan kita yang on screen. Jadi gue akhirnya percaya kalau yaudah gue menganut paham gue perkuat karakter gue aja. Nggak usah yang gue tiba-tiba jump in ke sini. Misalkan lagi olahraga ini yang boom gue ke sini, olahraga ke sana yang boom gue ke situ gitu. Nggak, gue kayak gitu. Tetap gue fokus aja. Seperti itu sih akhirnya. Gitu. Nggak masalah juga, No. Itu adalah pilihan lo. Iya kan? Kalaupun ternyata ada mungkin 1-2 orang yang saat ini juga lagi menyimak, terus mungkin lagi masih mencari jati diri. Nah itu dia. Menikmati olahraga A, olahraga B, lalu boleh nggak gue nyambi? Selagi lo bisa dan masuk, ya just do it kalau gue bilang. Karena lo nggak pernah tahu mana yang akhirnya jadi semacam rezeki berikutnya buat lo kan. Bagaimana dengan yang sudah besar terus tiba-tiba mau nyemplung ke yang nah, nanti ini nih. Ngeri nih soalnya. Enggak. Ini kita nggak nyebut nama. Kita nggak nyebut siapa. Nggak boleh. Kita nggak nyebut nama, kita nggak nyebut siapa. Tapi pada faktanya adalah ada. Ya. Gitu kan. Yang sudah besar tiba-tiba nyemplung ke dunia yang kecil. Sehingga ya namanya persaingan ya, itu kan wajar terjadi ya gitu. Nanti ngapain sih dia kesini gitu. Kan orang kita kan ngelihat sesuatu yang beda kan ini, kok gitu sih bukan kenapa gitu ya. Gitu loh. Nah, bagaimana tanggapan lo melihat hal yang itu? Pada akhirnya yang besar pun nyemplung ke yang kecil juga, gitu. Kembali lagi sih. Apakah yang besar itu krisis identitas atau gimana? Sebenarnya bukan krisis identitas, ya kan. Yang menarik pada saat gue juga terlibat dalam proses misalkan untuk hiring seorang influencer. Iya. Harus diakui konversi dari seorang mega influencers yang jutaan itu ternyata tidak sekonkret atau se-engage yang mikro atau bahkan nano influencers. That's right. Kenapa? Karena ya mereka sifatnya udah massive aja. By the book aja gitu loh. Sehingga kalaupun mereka mencoba masuk ke ranah yang lebih personal, agak sulit. Apalagi kalau tadi mereka ini mungkin masih meraba dan mencoba-coba ya. Tapi tadi, boleh nggak? Why not? Kenapa enggak? Iya kan? Dan kembali lagi, netizen yang akan memilih sih, netizen yang akan memberikan penilaian apakah akun ini ataupun sosok ini udah cocok atau belum untuk bisa diklaim misalnya sebagai influencer yang baru misalnya, atau penikmat cabur baru misalnya, ya kan? Arahnya pengen ke sana kan sebenarnya kan? Dia sebenarnya takut nih kehilangan rezeki nih, nggak usah takut Nggak usah ya. Semua sudah ada rezeki masing-masing. Betul, rezeki sama jodoh tuh udah diatur sama Allah. Kalau belum ketemu mungkin ya tahun depan. Tahun depan belum, tahun depannya lagi. Buktinya ketemu Kompas tahun keempat kan? Tuh, ya nggak? Terima kasih mas-mas yang ada di belakang. Kalau udah rezeki aja. Simpel ya. Sesimpel itu ya. Jadi intinya ya udah, yang penting kita tetap perkuat diri kita aja. Betul. Seperti itu ya gitu. Oke.
satu pertanyaan nih buat lo nih ya. Misalkan seorang Firza Daud diberikan satu privilege nih. Lu punya privilege satu nih, gitu. Wow. Iya. Lu harus membayangkan lu tuh punya satu privilege dan privilege itu bisa lu pergunakan untuk membuat sesuatu atau merubah sesuatu di hal yang lu jalanin, di industri yang lu jalanin ini untuk bisa ke depannya akan lebih baik gitu. Nah, apa yang ingin lo lakukan dengan privilege itu? Ini menarik sih. Iya. Satu hal ini harus spesifik. Privilege lagi ya. Iya. Kalau tadi kita lagi ngomongin tentang topik influencer, sebenarnya kan tadi balik lagi di dunia sosial media, hal-hal yang sifatnya viral itu bagaikan dua sisi mata koin. Di satu sisi bisa memberikan exposure yang luar biasa gede, tapi di sisi lain juga bisa memberikan dampak yang mungkin juga akan merugikan. Sehingga harapannya sebenarnya satu sih buat teman-teman yang lagi menapaki ataupun menyeriusi dunia influencers, apapun bidangnya, nggak harus influencer kali ya. Simple aja, jangan pernah berusaha untuk viral, mati-matian pengen FYP dan menghalalkan segala macam cara. Iya kan? Karena saat ini bisa dibilang memang kurang lebih seperti itu kan dunianya. Aku termasuk orang yang percaya dengan prinsip kolaborasi jauh lebih baik daripada kompetisi. Sehingga kadang-kadang suka ada aja kan perasaan yang kayak, tapi kan gue followers segini, ataupun gue baru mulai kayak yang tadi lo bilang, emang ada brand atau mungkin KOL yang mau collab sama gue. Coba tanya, ketok orangnya, DM dia, ajak ngobrol, do personal research plus personal approach, karena lo nggak pernah tahu. Ini menjadi sorry gue potong. Ini menjadi hal yang pembelajaran baru nih. Iya dong. Approach gitu. Kadang-kadang kita pengennya kita ditunggu. Ya nggak bisa juga. Brand dong, saya selalu percaya bertemu di tengah-tengah ya. Iya. Bener nggak? Sebagai brand kita juga pasti butuh insight dari teman-teman yang udah ada di ranah ini. Tapi kalau misalkan maunya di kontak-kontakin duluan juga, sorry to say, beberapa orang yang collabs bareng untuk semua project-project yang aku kerjain, kadang-kadang aku yang ngetok duluan kok. Karena aku ngelihat kontennya emang bagus. Ataupun mereka kayak serius nih. Dan quote unquote nggak ada case-case yang bikin viral dan males untuk kayak kita sapu-sapu dulu, bersih-bersihin. Gitu. Makanya tadi gue bilang balik lagi, ya punya privilege itu gue sih berharap bukan melulu tentang harus viral. Kalau lo jadi content creator, apapun itu. Karena viral itu adalah bonus aja kalau boleh dibilang. At the end of the day kan kalau lo menjadi content creator, lo harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang lo buat kontennya. Kan lo content creator, lo menciptakan, membuat sebuah konten. Sudahkah lo lakukan research? Which, I doubt it, nggak semua content creator melakukan, karena follow the trend aja. Wah, hype yang ini nih lagi rame, ikutan. Atau karena kayak lo bilang, riding the wave, jumping di kolom komen, ya kan? Itu sih bukan content creator, gue nyebutnya konten modifikator. Ya. Ujung-ujungnya cuma jadi provokator. Nah itu tadi. Karena semua mungkin pengennya cepet aja, instan. Tapi ya hati-hati. Karena kan at the end of the day ya, lo nggak pernah tahu siapa yang bisa terdampak. Mungkin gak circle lo langsung, tapi followers lo, kayak yang lo bilang tadi, zaman dulu ternyata ada yang ngedengerin podcast lo, terinspirasi dan inget apa yang lo sampaikan hari itu. Kalau itu based on research dengan ada data ataupun fakta, good. That's a good content creator. Tapi kalau itu cuma opini, ya lo harus kayak tadi gue bilang, kasih disclaimer, hati-hati. Karena opini itu kan belum tentu cocok sama setiap individu. Gitu. Jadi ya, be careful lah dengan dunia ini. Wah, Firza Daud. Wih. Gila, ini satu episode yang memang menurut gua mencerahkan sekali. Amin. Ya, karena biar bagaimanapun ini industri yang tidak ada pakemnya, tidak ada ukurannya, dan apa ya istilahnya ya? Ya harus banyak menggali lah gitu. Betul. Ya. Dan itu kan yang menjadi salah satu kendala kebanyakan orang ya. Malas aja sebenarnya. Karena maunya abis kena momennya set tayang, set tayang. Makanya saya mendingan bikin podcast, ngobrol langsung dengan mereka yang merupakan praktisinya, expertise-nya. Ini makanya gue suka, lu kan kasih nama ini pengen ngobrol. Iya udah sesimpel gue pengen ngobrol iya aja kan? sama Zaman lain. dulu nggak bilang misalkan skill. Sekilas info lelarian. Iya. Iya kan kalau lo mau bisa fokusnya ke situ, tapi lo bilang pengen ngobrol. Ya udah ngobrol. Ngobrol itu sesuatu yang memang part of research sebenarnya. Powerful menurut gua. Powerful. As simple as that. Yes. Firza, terima kasih banyak. Sama-sama, No. Gila. Aduh. Ini habis ini kita dibombardir nggak? Enggak lah, mudah-mudahan
mudah-mudahan aman lah. Gue emang udah pengen banyak banget mengulik ini dari lo dan sebenarnya ini nggak cukup. Ya. Yes. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya ada kesempatan lagi. Ya. Siap. Belajar sama lo aja belum sempet. Anyway, kalau gitu terima kasih banyak Kakak Firza Daud. Sama-sama ya, No. Terima kasih tim Kompas. Terutama Mas Noe yang baru. Mas Noe. Berapa? Kau yang terindah, Mas Noe. Kau yang terindah. Jangan berani-berani Anda bilang baru dengan teman-teman Kompas ya. Karena di atas langit masih ada langit. Betul. Masih ada teman-teman Kompas. Siap! Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue Yana sebagai host pamit undur diri bersama dengan narasumber gue, Firza Daud. We are sign out and bye-bye. Sampai ketemu di Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas selanjutnya. Dan aparel ini bisa dapetin di Gerai Kompas. Bye semuanya, thank you. We are sign out, bye-bye.